Ya, oke guys, kembali lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Mmm, Hari ini gua mau bahas, ini Rabu ya, 3 Agustus kalau nggak salah 2022. Hari ini gua mau bahas Saratoga. Ya hari ini IHSG ijo sih ya, kemungkinan masih terus trend bullish. Ya hari ini gua mau bahas Saratoga yang turun lumayan dalam. Mhm. Dulu gue pernah megang dan gue TP di sekitar-sekitar seginilah waktu habis RUPS-nya. Karena gue lihat RUPS-nya kecil, DPR-nya cuma 3%, ya gue jual lah habis RUPS. Ya, menurut gue nggak worth it aja dividennya. Jadi gue jual. Saat itu gue kalau nggak salah capital gain 40%-an. Ya, nah kita bahas saja. Iya, dia nih perusahaan investasi ya. Jadi dia adalah perusahaan yang berinvestasi juga di pasar modal ini. Jadi nanti ada keunikan sendiri untuk Saratoga ini. Pemegang saham Sandiaga Salahuddin Uno, ya kita tahu menteri kita 21%, Edwin Suryawijaya 33%, PT Unitras 32%, pemegang saham lainnya ini masyarakat 12% ya, berarti sekitar ya 1,5 M miliar lembar lah dipegang masyarakat. Sebenarnya lumayan rame sih ya. Ya dia untungnya dari dividen bunga dan investasi lainnya segala macam ya. Oke. Cenderung lagi turun nih kalau lihat 6 bulan ya. Iya, gue cuma ngingetin ini perusahaan Investama nih di Saratoga. Dia lucunya begini ya, dia lucunya kalau ISG turun dia pasti rugi. Nah, lo jadi kalau misalnya invest di perusahaan kayak gini, kalau lo invest di perusahaan lain kan, misalnya lo perusahaan di eh ya anggaplah gue taruh misalnya lo di PTBA lah. Kalau ISG turun, PTBA-nya nggak kenapa-napa di sananya, nggak kenapa-napa, ngerti ya guys ya? Nggak kenapa-napa sama labanya. Misalnya harga saham PTBA turun nih 6%, 12% taruhlah minus 12, turun 12%. Tapi nggak berpengaruh sama sekali di PTBA di sananya. Lu ke kantor ke pabriknya, mereka tetap bekerja dan untungnya sama, masih lebih gede, masih terus menghasilkan keuntungan. Jadi sama sekali nggak ngaruh mau ISG dan kondisi di PTBA di sana. Ngerti lo guys? Maksud gue gitu ya. Tapi kalau lo invest di Saratoga, kalau ISG jeblok, dia labanya juga jeblok. Otomatis harga sahamnya dia makin jeblok. Ini guys ya. Jadi, nah Saratoga sekarang udah hampir sama persis kayak Palm kemarin. Palm ini udah mau merubah kayak Saratoga dah. Dan laporan keuangan kedua ini, Palm dan Saratoga mirip, mirip. Miripnya di mana? Mereka lagi sama-sama rugi di Q2 ini. Kenapa? Karena Q2 kita tahu kan kemarin April sampai Juni market crash berkali-kali kan. Jadi Palm itu rugi dan Saratoga juga rugi di Q2 ya. Q1-nya untung, jadi di akumulasi sih masih untung tapi dikit jadi kecil. Jadi ingat ya guys, jadi kalau lo mau investasi di perusahaan Saratoga dan Palm, Palm ini sekarang udah bukan sawit ya guys. Jadi kalau lo mau investasi di Saratoga atau Palm, inilah resiko yang lo dapat. Ya, kalau ISG naik dia pasti untung juga. Tapi kalau ISG turun, dia rugi juga. Nah, labanya menurun juga. Nah, jadi lo hati-hati nih ya. Sekarang kita bahas ya laporan keuangannya ya. Ekuitas 18M, lalu naik 20M, naik 10%, lalu naik 46M, 126%, dan ini sekarang naik 58M ya, 26%. Nah, turunnya mengecil ya dia. Ekuitasnya sih masih naik, nggak turunnya. Nah, ini persis banget kayak Palm. Persis, ekuitasnya naik.
Ya. Tapi nanti di laba menurun jauh. Kenapa? Karena ISG merah di Q2 kan, merah. Merah kenceng sehingga mereka kena juga ISG dan ISG, Saratoga dan Palm itu juga sama-sama kena. Tapi cirinya ekuitasnya tetap ya, kayak gitu. Yang bertambah ya. Jumlah saham beredar 13 miliar ya, maka book value-nya 1.300, 1.500, 3.400 dan 4.310 ya. Ya, book value Saratoga tuh sebenarnya gede banget, guys. Dengan rata-rata 54%, maka kemungkinan tahun depan gue mungkin absurd kali ya. Ya oke lah, nggak apa-apa, 54%. 4.310 1.54, maka tahun depan kemungkinan book value dia 6637 guys. Saratoga berarti per bulan dia naik 4310, bentar ya. 4310 ke 6637. 3,66%. 3,66% per bulan. Maka di Juli sampai Agustus book value dia ya 4809 lah. Ya. Ya. Nah, nanti gue jelasin ya plus minusnya lo investasi di perusahaan investama begini yang dia sendiri nanam di pasar modal. Keuntungannya ya. Mm-mm. Eh, harga rata-rata saham dia saat itu 720, 548, 1250 dan 2700 ya. Sempat kemarin sih ke 3800 ya waktu itu, hampir 4000 saat itu loh. Sayang aja waktu itu dividennya kecil sehingga turun ya. Turun dan gue jujur gue termasuk yang waktu itu ngeliat dividennya ya kecewa juga sih ya, termasuk. Ya jadi gue jual aja daripada roboh. Waktu itu gue inget banget kalau lo liat video gue, waktu dia masih di 3700 gue bilang ini bakal roboh. Karena roboh kan lumayan juga, kencang juga robohnya. Itu. Ya itulah yang gue bilang, dividen ya berpengaruh sama harga saham. Suka nggak suka sih. Ya suka nggak suka. Em, ya PBV 0,5, 0,3, 0,3 dan 0,6 ya. Nah, kenapa Saratoga sulit nyentuh PBV 1 ya? Yaitu tadi DPR-nya kecil, guys. DPR-nya itu 3% tuh nggak menarik lah. Nggak, itu lu nggak bakal memancing kalau lu dividen kecil begitu ya DPR-nya. Lu nggak akan memancing pemodal gede untuk hakain tuh barang. Karena pemodal gede biasanya yang duit-duitnya gede ya. Mereka berpikir hitung dividen juga mereka, guys. Kalau nggak worth it mereka nggak mau masuk. Nah itu guys maksud gua. Jadi kalau lu lihat return dividennya kecil, mereka nggak mau masuk ya, otomatis harganya bisa ya lumayan kayak siput. Ya kayak siput. Memang sekarang lagi kayak siput kan, SRTG kan. Ya rata-rata 0,47 ya, ini aja yang gua pakai, maka prediksi gua harga SRTG tuh 2260 lah, 2260. Sekarang PBV aslinya SRTG 2430 ya. Lu bagi aja book value-nya. Hmm, hmm, hmm. Ya 4809, maka book value-nya ya 0,5 sekarang guys. PBV-nya SRTG menurun 0,5.
Nah, sekarang kita bahas laba yuk ya. Laba waktu itu 2T. Terus 3,9 T, 91% naiknya. Lalu 14T ini memang gede banget. 260%. Dan ini turun 3,3T ya. Turun 76% turunnya loh. Nah ini yang tadi gue bilang. Ya. Kalau ISG merah, dia ikut merah. ISG hijau, dia ikut hijau. Ikut untung. Nah, kayak gitu guys. Nah ini hati-hati ya. Ini plus minusnya. Lo ada di perusahaan Investama begini. ROE waktu itu 11%, kayak dia 22% bagus, 19, 38% ya gila ya. Ini 30-60% sangat gila. Dan ini menurun 5 kali 10% ya sedang. Bebas bagus sih, cuma sedang aja. Ya sedang. Yang menurun jauh dibandingin tahun lalu. Ya karena ISG merah, dia jadi rugi di Q2-nya. Ini masih ada untung karena untung dari Q1 ditotalin ya, jadi cuma segini ROE-nya. EPS 150, 289 semuanya 1041 dan ini menurun 244. Kuartal 4 IPS-nya 543, 651, 1835 dan ini tutup buku berpotensi tembus 488. Nah, yang jadi masalah guys di perusahaan Investama gini, kayak kemarin dia punya 1835. Pertanyaannya, duitnya ada nggak? That's it. Duitnya ada nggak? Ini beneran ada nggak? Gitu loh. Apa jangan-jangan ini masih floating gain? Ya, floating gain gitu loh. Ya sama kasus kayak kasus Goto tanam duit di buka tanam di BBHI, ya kelihatan untung catatannya. Pertanyaannya duitnya ada nggak? Makanya guys, gue sering bilang kenapa dividen itu penting ya. Dividen itu penting untuk membuktikan bahwa duit lo ada, jadi laporan keuangan lo nggak dibagus-bagusin. Itu. Nah, yang jadi ini alasan Saratoga kenapa cuma kasih DPR 3%, kemungkinannya cuma dua. Satu pelit, dua duitnya nggak ada. That's it. Itu aja. Duitnya nggak ada. Antara pelit atau duitnya nggak ada. Kalau lo lihat semua perusahaan batu bara sekarang ngasih dividen gede-gede, itu karena memang duitnya ada. Makanya PBV-nya terbang-terbang semua kan. Jarang lo nemuin perusahaan batu bara PBV di bawah 1. Orang labanya gede-gede, bagi dividennya gede-gede, ya berebutan lah semua orang masuk di situ. Mau dapat kue. Ya sekarang kalau misalnya di Saratoga kayak gini, dividennya kecil, ya gue tanya sama lo, siapa yang mau masuk? Ada, mungkin ada, tapi dikit. Dikit ya. Ada, tapi orangnya dikit yang mau masuk. Kalau orangnya dikit, kira-kira terjadi kenaikan harga nggak? Enggak. Geraknya kayak siput. Ya logikanya cuma di situ doang. Sekarang perusahaan batu bara lagi gede-gede untungnya. Orang berbondong-bondong masuk kan. Rame-rame masuk. Kenapa? Kenapa mau masuk? Harus ada alasan. Oh, gue mau ke bagian kue. Oke, ke bagian kue. Otomatis kalau orang rame-rame masuk, cepet-cepet, jadi kenaikan harga. Makanya di batu bara sekarang sahamnya geraknya gerak-gerak terus kan. Nah itu guys, jadi harus harus paham koneksinya sangat kuat ya, dividen dan capital gain itu sangat kuat. Koneksinya satu sangat kuat. Nah ini jadi gue cuma bilang sama lo bahwa kerugian lo investasi di perusahaan kayak gini ya ini, takutnya duitnya nggak ada. Kayak Palm juga, karena kan dia udah investama sekarang. Dia cuma kasih DPR 15%. Ini masih lebih baik Palm daripada Saratoga kalau soal DPR ya. Ya, tapi nanti lihat aja gimana nanti di hasil RUPS-nya. Gue masih pegang kok Palm. Tapi kemarin udah gue alihin setengah ya. Kemarin kan gue udah floating gain lagi tuh. 10%-an ya. Sempet tuh naik tuh. Palm nggak tahu kenapa pada rugi naik. Jadi setengah gue alihin, setengahnya nanti gue mau lihat RUPS tuh gimana. Ya. Untuk perusahaan Investama gini, ketika lu punya ya lu udah harus tahu resikonya guys. Resikonya kalau ISG naik dia naik labanya, ISG turun dia turun juga labanya drastis. Dan lo agak sedikit ruginya lo adalah nanti ketika di RUPS takutnya untungnya ini dia duitnya nggak ada. Nah duitnya ini nggak ada takutnya. Nah itu guys ya. Ini dividen waktu itu dibagi 11 ya. 11 dia padahal punya 543.
11 dia cuman bagiin 11 itu DPR cuman ini 1% ya. DPR cuman 2% dia kasih lu guys. Ya. 2% kecil banget guys. Kecil. Lo tahu sekecil apa itu? Anggaplah lo punya duit 100 juta. Lo suruh gua kerjain. Lo invest di gua nih. Gua kerjain duit lo 100 juta selama setahun dan gua anggaplah berhasil menghasilkan keuntungan 20 juta. Ketika udah waktunya pembagian dividen kan lo gue panggil rapat. Dari 20 juta itu ternyata gue cuma memutuskan mengasih lo 200.000. Kan cuma 2% kan? 200.000. Ya. Berarti 200.000 dikali modal lo tadi 100 juta ya. Nah, lo cuma dapat return 0,2% per tahun loh, 0,2%. Gue tanya, coba lo sedikit bayangin cerita gue tadi. Lo kasih tanam di gue 100 juta dan per tahun lo cuma dapat 200.000 returnnya. Lo emosi nggak? Emosi pasti kan. Dan lo abis itu mau lagi invest di situ nggak? Ke gue, invest di gue. Pasti lo nggak mau. Ya itulah yang terjadi. Makanya kenapa sahamnya kayak siput. Nanti gerak sahamnya nanti kayak siput. Ya, siapa yang mau invest? Ya mungkin ada, 1-2 mungkin ada, tapi nggak bakal banyak orang yang mau. Gitu loh. Ya itu guys, alasannya kenapa dia PBV-nya selalu di bawah 1. Dan waktu itu dia ini bagian 22, ya cuma 3% dan ini 60 juga cuma 3%. Ya nggak ada peningkatan di DPR, jadi kemungkinan tahun depan dia juga cuma bagi 3%. 488 lo kali 488 ya kali 2. Sorry. Ya kan 244 kali 2488 kali 3% ya tahun depan ya kemungkinan dia cuma bagi ya 14 doang tanpa menurun. Tapi tentu ini kan ISG lagi naik ya, kemungkinan nanti laba dia naik lagi gitu. Ya, ya inilah dari 488 ini oke lah. Oke lah. Kita coba fair anggap dia bagi 50%, lo pengen tahu harganya kan. Maka dia kemungkinan bagi anggaplah 244 ya. 50% dari 488. Sorry. Iya, ya berat juga sih kasih 50% ya kayaknya. Ya kalau dia cuma kasih 14 guys, ya. Oke, gue pakai 14 aja tadi. 14. Ya, sebenarnya harga dia cuma di sini sebenarnya. Sebenarnya ya. Ya, tapi kalau lo mau pakai 50% dia kalau dividen bagi 50% yang kemungkinan hampir mustahil terjadi. Ya oke. Oke, maka dia harganya di sini nih. Nah, 2440 sampai 4880. Ya, meskipun ini kalau 50% dia bagi dividen guys, tapi kan karena dia nggak bagi dividennya 50%, DPR ya cuma 3%. Jadi nggak mungkin terjadi nih dia tembus ke 4880 tuh nggak mungkin. Ya, ya mungkin di sini-sini dia akan bergerak secara siput ya. Kalau hoki 2700 naik kalau hoki. Kayak gitu guys ya. Jadi susah ngomong sih gue guys kalau perusahaan Investama gini ya, susah ngomong, susah juga dipredik. Tapi kalau 3% ya cuma kayak gini doang nih. Emang harganya cuma di sini sebenarnya. Sebenarnya gue kasih tahu lo ya. Atau 40 sampai 280 ini aja sebenarnya. Harga aslinya dia sebenarnya di sini. Anggaplah lu mau pakai IPS tahun lalu. Oke, 1835 dia bagi 60 kan? Oke lah, lebih fair pakai tahun lalu ya. 60 segini doang harganya. Nah, ya nggak? Sah. Jadi gua simpulin aja guys. Ini dia ekuitasnya naik. Oke. Oke. Tapi labanya turun jauh ya karena ISG merah lo tahu dan dia punya pola yang sama kayak Palm ya. Jadi oke. Nah, kelemahannya ya DPR-nya kecil dan menurut gua nggak worth it buat lo yang kalau mau jangka panjang ya. Tapi kalau lo mau coba-coba cari capital gain, mungkin bisa ya tahu-tahu nanti naik 2700 ya pasti pasti naik lah mungkin 3 bulanan ada lah mungkin dia bergerak ke 2700 karena mungkin kan tahu-tahu ada investor baru yang nggak ngerti apa-apa HK ini barang itu kadang bisa terjadi
Ya. Kalau lo harapin dividen lebih baik jangan deh, karena ini kemungkinan duitnya nggak ada dari untungnya itu. Ya guys, oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.